Pertemuan singkat ini kita jadikan jeda sebelum kita menyambung pembahasan tentang kisah-kisah orang-orang salat khusyuk yang sudah kita janjikan di pertemuan sebelumnya akan kita lanjutkan. Karena memang bertemu dengan momennya, yaitu pembahasan tentang takbiran ini sendiri. Kenapa ini kami rasa perlu untuk kita berikan catatan? Karena memang di media sosial beragam informasi bisa kita akses. Di antaranya adalah adanya fatwa dari sebagian ulama kontemporer yang mengatakan bid'ah, haram, terlarang takbiran dengan satu suara. Maka untuk mendudukkan pembahasan ini kita pulangkan dulu kepada hadis Nabi SAW. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'innya menukil salah satu hadis yang beliau anggap satu ajaran yang penting dari agama Islam, yaitu lafaz hadis Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha farada alaikum faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya' rahmatan bikum ghaira nisyan fala tabhasu anha. Sungguhnya Allah sudah memfardukan banyak hal, maka jangan abaikan, jangan sia-siakan. Dan juga Allah sudah membuat banyak hudud, batasan-batasan, maka jangan dilanggar. Kemudian Allah juga mendiamkan banyak hal bukan karena lupa tapi karena sayang kepadamu. Maka jangan bahas itu, kata Nabi. Maka sebenarnya pembahasan masalah tata cara takbiran masuk dalam al-maskut anhu, hal yang didiamkan oleh syariat. Walaupun didiamkan oleh syariat, tentu kita tetap memulangkannya kepada hadis yang sampai kepada kita. Di antaranya adalah riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dalam sebuah momen ibadah haji, mungkin waktu itu yang haji murid-murid beliau adalah haji perdana, sehingga mereka orang-orang yang baru Islam sehingga tidak tahu. Dan waktu itu Abdullah bin Abbas sesudah sholat 5 waktu ini bertakbir. Nah, prinsip murid di sini mereka langsung saja meniru guru. Fakabbarna bitakbirihi, maka kami bertakbir karena takbirnya beliau. Nah, kami cenderung mengajak kita memahami hadis ini seperti banyaknya musik-musik, terutama musik-musik yang haram yang bisa jadi dulu mendominasi jahiliyah kita. Bahwasanya kita kalau sudah terbiasa dengan musik, hafal liriknya, tahu bacaannya, ketika dengar itu langsung nyambung. Bagaimana nyambungnya? Model orang tuh lagu langsung serentak wajahnya. Maka pemahaman hadis itu juga demikian, bahwasanya ketika Abdullah bin Abbas bertakbir, murid-muridnya mendengar, maka mereka langsung serentak bertakbir dengan beliau. Maka dengan makna ini, kalau sahabat Nabi ini melakukan, kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan beliau biarkan. Karena kalau murid-muridnya takbir serentak dengan dia adalah bid'ah, adalah haram, adalah terlarang, tidak mungkin beliau membiarkan. Maka sekali lagi, kita cenderung melihat ini masuk wilayah al-maskut anhu, hal yang didiamkan oleh syariat dan lapang. Dari mana sisi lapangnya? Pertama kita garis bawah dulu. Bisa jadi dari satu daerah dengan daerah lain ada beberapa model urutan takbiran ini yang tidak sama, termasuk juga jumlah lafaz takbirnya. Maka lafaz takbir yang ada di Indonesia sebenarnya merujuk kepada fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Karena lafaz ini diantaranya kita dapati dalam kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sama tahu Imam Nawawi adalah muhakkik, peneliti di mazhab Imam Syafi'i, dan pendapat beliau sangat dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi lafaz takbiran kita ini pulang kepada lafaz yang ditarjih dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kami pribadi 5 tahun dahulu kuliah di Mesir dan 5 kali tentu saja mengalami Idul Adha dan sholat di berbagai masjid di Idul Adha itu, karena rentang kita kan panjang ini. Kita punya 4 hari, bahkan sebagian ulama mengatakan 5 hari. Dari hari Arafah sudah dibolehkan bertakbir, sudah dibolehkan takbiran. Tapi umum kita di Indonesia mengambil pendapat kita takbiran dari malam Idul Adha, maka hanya 4 hari. Nah, di sana kita mendapati perbedaan. Saya tidak tahu Mesir sekarang, saya hanya menegaskan Mesir 5 tahun yang saya alami. Pertama, Mesir tidak memakai pola takbiran berimam beriring seperti kita. Kalau kita kan imam duluan, kita ikut, dan imam hanya baca yang panjang, kita ngikut yang pendek saja. Di Mesir tidak. Imam baca, jamaah memang seperti Abdullah bin Abbas tadi, langsung serentak mengikut imam. Maka imam hanya seperti koor, memulai dan diikuti serentak. Maka seluruh jamaah membaca sama dengan yang dibaca oleh imam.
Jadi imam membaca Allahu Akbar kabir, jamaah akan ikut baca itu. Imam membaca la ilaha illallah mukhlishina lahuddin, jamaah juga ikut baca itu. Kalau kami pribadi melihat di sini ada nilai lebih pemahaman orang-orang Mesir dalam ibadah takbiran ini, karena berarti jamaah juga dapat pahala sama dengan yang dibaca oleh imam. Kenapa? Mereka sama baca semua. Nah, kalau di kita kan hanya dapat pahala baca yang pendek. Walaupun tentu saja ini tidak terlarang, bagi yang mengamalkan ini bisa memakai jeda ketika imam baca, dia melanjutkan zikir sesudah sholat yang biasa. Maka dia bisa melanjutkan subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali di jeda-jeda antara imam membaca dan jamaah diam. Itu bisa kita amalkan. Maka jamaah semua, kami cenderung melihat ini hal yang didiamkan oleh syariat dan lapang. Maka kalau ada yang memahami ini sebagai bid'ah barang baru, sesuatu dianggap bid'ah kalau tidak ada hadis. Ketika ada riwayat dari sahabat, maka serendahnya itu menjadi hadis mauquf. Hadis mauquf, hadis yang berhenti sampai ke sahabat. Ketika ini bukan ruang pendapat, bukan ruang ijtihad, maka dipahami hadis sahabat menjadi hadis yang naik levelnya. Dari mauquf menjadi marfu', diangkat ke Nabi. Kenapa? Karena sahabat dianggap, karena udulnya mereka semua, adilnya mereka semua, tidak mungkin mereka berani berijtihad dalam masalah yang tidak boleh berijtihad. Maka dipahami, kalau sahabat mengamalkan ini berarti mereka dapat dari Nabi SAW. Maka riwayat takbirannya Abdullah bin Abbas dipradugai baik, memang beliau tiru dari yang mulia Nabi Muhammad SAW. Satu lagi sebelum kita tutup, ialah bagian penambahan lafaz tadi. Di Mesir kami hampir mendapati di 5 tahun itu, kita bisa hitung hari itu, 4 hari kali 5, 20 hari takbiran. Hampir semua masjid memasukkan lafaz sholawat dalam lafaz takbiran. Itu satu yang kami rasakan sangat berbeda dengan takbiran kita di Indonesia. Jadi mereka menambah lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Itu lafaz dipakai di Mesir. Mereka memasukkan lafaz salawat dalam lafaz takbiran. Tidak hanya sekedar lafaz pengagungan kepada Yang Maha Mencipta. Maka kita jadikan sebagai bahasa penutup ialah ayat yang tadi kita baca dalam surah Al-Had yang menjadi syariat takbir dari Quran. Karena memang kita ini bertakbir karena memang masih berkait dengan sunnah menyembelih sampai hari esok. Orang yang belum sempat menyembelih di tanggal 10 boleh menyembelih, mengakhirkannya sampai kepada tanggal 13 Zulhijjah. Ayat ini sudah sama kita pahami mungkin di ayat 37 ini. Kita terjemahkan, tidak akan mencapai Allah daging kurban itu, tidak pula darahnya, tapi yang mencapai Allah adalah sifat takwa darimu. Demikianlah kami sudah menundukkan hewan ternak itu bagi kamu, supaya kamu mengagungkan Allah, supaya kamu membesarkan Allah atas Dia sudah memberimu petunjuk. Maka beri kabar gembiralah kepada para muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Maka semoga amal-amal kita ini menjadikan kita masuk kepada kelompok muhsinin. Cara takbiran sah saja beragam, karena ini memang wilayah yang lapang dari sudut pandang fikih dan syariat. Dari kami demikian, mohon maaf, semoga bahasa ini cukup untuk mengokohkan kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.